Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back again and podcast Critical Stereo. Oke, hari ini ada Rizwan. Kita bakal berbincang-bincang, ngobrol sedikit sama teman-teman dari organisasi eksternal lainnya. Kalau kemarin kita udah bareng untuk ngobrol sama PMI, kalau hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan dari teman-teman GMNI. Oke, untuk selanjutnya kita akan kenalan lebih dulu. Katanya kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu ya. Oke. Ini kita mulai kenalan aja ya. Ini masnya namanya siapa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya terima kasih banget ini teman-teman HMI udah mengundang saya yang wakili GMED. Perkenalkan saya Dimas, saya dari DPK GMED Humanora dari WMP. Jadi sebenarnya di WMP itu ada tiga DPK, yaitu Eksata, FIP, dan saya sendiri Humanora. Oke, kau ada tiga. Ya. Oke, bisa dijelasin mas? Ada tiga itu apa aja kalau semua gimana? Ruang lingkupnya. Oke, kalau misalkan Humanora sendiri itu ya ilmu seperti hukum, psikologi, manajemen, kalau Eksata itu ilmu kepastian. Dalam arti luas ya tadi kesehatan dari pertanian, terus Vikas dan ilmu kesehatan seperti itu. Terus kalau FK itu kan berhubungan tentang kasih PGSD gitu. Oke. Itu untuk di WMP ya mas ya? Ya itu WMP sendiri itu yang sendiri ada tiga. Oke. Nah, sebelum kita jauh membahas masalah game ini, alangkah lebih baik kita buka dulu. Sebenarnya game itu apa sih mas? Oke, izin masuk ini sependek mantan apa ya? Karena gue juga masih newbie dalam ini. Jadi kalau menurut aku game ini sendiri ya satu organisasi yang ideologisnya sangat jelas Pancasila ini dulu. Jadi kita tidak memandang itu agamanya apa, terus sukunya apa dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya organisasi lain itu terlalu istimewa hal seperti itu bukan. Cuma kan ini dasar kita sebagai anak game ini. Jadi game ini sendiri ya secara ideologis kita menganut Marxisme, yaitu yang digandung dari Bung Karno sendiri. Betul sekali. Oke. Setelah kita paham game ini ternyata organisasi mahasiswa ya sama aja gitu dia pertanyaannya pakai Pancasila kemudian apa sebenarnya dia kurang lebih sama lah ya organisasi lain ya sebenarnya karena kita dasar negaranya Pancasila ya nggak menurut kemungkinan dia bukan menurut kemungkinan memang semuanya memang harus berpaduan kepada Pancasila ya. Oke. Selanjutnya adalah ini apa yang dengan game itu pembagiannya seperti apa mas? Dalam arti apa? Kayak misalkan dari kampus itu masuknya apa, game ini apa, terus nanti mungkin ada cabangnya atau kalau di game ini itu sesuai ADRT ya, dari yang paling kecil yang paling kecil itu DPK. Dewan Perwakilan Komisariat. Itu paling kecil. Terus di atas DPK nanti ada DPC, Dewan Perwakilan Cabang. Di atas DPC nanti ada DPP. Itu untuk apa yang masih aktif, masa yang masih aktif. Nantinya ada lagi untuk alumni. Itu disebutnya PA. Peraturan alumni game ini gitu. Dan itu juga ada pembagian daerah yang namanya PA, IPD, DM ada. Luas juga cakupan dan yang enggak Hairi juga sama kan pada sesuatu ayat Oke. Saya kan setiap organisasi eksternal itu punya coraknya masing-masing ya maksudnya ya punya coraknya masing-masing. Kira-kira daya tawar apa sih yang dimiliki sama game ini untuk menarik mahasiswa buat masuk ke GM ini? Kira-kira apa nih tuh yang jadi daya tarik game ini? Di menurut aku ya di perkembangan zaman seperti ini untuk organisasi eksternal eksistensinya menurut aku ya ini bukan game ini ya, ini umum aja. Secara umum tuh agak gimana ya, paradigma ini yang dinamika sangat kencang ini untuk memasuki pengkaderan teman-teman yang masuk ke eksternal itu menurut aku agak susah. Cuma kalau di
game ini sendiri itu kan kita lebih ke apa sih ya, menerapkan nilai-nilai dasar organisasi itu sendiri gitu. Itu pertama. Yang kedua menerapkan nilai perjuangan, sejarah game ini bagaimana. Terus yang ketiga ya ada nilai-nilai pendidikan yang kita tanahkan game ini. Ya pendidikan itu salah satunya ideologi kita, Marxisme, Pancasila itu sama mungkin kan ya. Oke. Nah, ini kan kita kita bergelut di eksternal, kita ngerasain sendiri lah ya. Ini susah sekali kita tebak pandemi dari luar ini tentang pandemi itu, kemudian efek yang dihasilkan pasca pandemi itu. Jadi kita makin susah dalam gitu, kita susah dalam meneruskan jenjang kita itu di organisasi internal, karena ini ya lagi-lagi nambakannya adalah pandemi ya. Sebuah penyakit yang berdampak secara universal gitu, semuanya terdampak gitu sebenarnya. Nah, kira-kira apa yang terbaik dari teman-teman game ini untuk bisa tetap survive di momen pasca pandemi ini? Kalau dari game ini sendiri ya, dan berkaca dari pandemi kemarin, dari dapur saya sendiri, GP Filmaniora tuh lebih ke kita pendekatannya ya lebih ke karena kita kenal misalkan saya punya teman saya kenal gitu ya, kita hanya ngobrol-ngobrol biasa gitu, diskusi ringan, hanya dia tertarik, itu pendekatannya sering aja. Pendekatannya ya lebih ke karena udah kenal diri gitu loh, kayak dia udah masuk dan ya ini maksudnya tempat aku nih di sini, ya udah ya kalau misalnya mau masuk ya gitu, kayak gitu. Terus untuk di pandemi kemarin memang dampaknya luar biasa ya, bukan hanya game ini yang merasakan, mungkin eksternal yang lain juga merasakan. Dan itu solusi dari game ini sendiri ya kayak kemarin lebih ke kita adain seminar atau webinar, tapi bukan kita mencantumkan nama game ini misalkan bagaimana peran pemuda di era perkembangan. Cuma nilai-nilai dalam webinar itu kita selipkan nilai-nilai yang ada di game ini yang lebih saya eksplikan. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini Mas. Jadi ketika kita sekarang udah ketabrak, ya kita udah susah, kantor juga udah makin sedikit dulu ya. Otomatis kita harus naikin kualitas dia kan. Ini kira-kira menurut teman-teman dari GMND ini cara kita untuk bisa lebih menarik si kader itu pakai pendekatan apa Mas? Kalau dari ini aku sendiri ya, dari Moniora sendiri pendekatannya ya lebih ke yang tadi aku bicarakan. Maksudnya pendekatannya karena kita kenal dia tuh, misalnya satu fakultas atau satu kelas, kita diskusi aja di situ, diskusi dan sebagainya. Nanti di tengah diskusi itu kita masukin lah, kalau apa ya bahasa itunya ya doktrin lah ya, semacam tahu lah doktrin itu kita masukin. Kalau dia sepemahaman ya mungkin dia akan dewasa dalam menanggapinya itu gitu lah. Tapi misalkan dia nggak masuk, ini nggak masuk banget nih atau gimana, mungkin dia akan bisa survive dari karena eksternal yang masuk lebih banyak. Mungkin sih betul. Cuma sekarang kan salah satu efek dari pandemi adalah kita dipaksa bahwa harus paham tentang dunia digital. Karena kita masih 2 tahun kemarin ada dipaksa gitu kan, mau nggak mau ya paham dan tidak paham dunia digital harus terjadi gitu. Ini kira-kira pendekatan dari teman-teman GMWP untuk dirahan digital itu kira-kira seperti apa guys? Kalau di digital ya, dari pendekatan game ini sendiri ya kita ini ya sampai aja Mas. Kita lebih ke seperti tadi itu, maksudnya kita ngadain seminar, diskusi apa, walaupun itu sepele menurut aku, tapi itu apa ya jadi poin tersendiri menurut aku, walaupun antusiasnya kurang atau gimana. Cuma kan semua sekecil apapun itu ketika dijalin dengan telaten itu kan bisa menumbuhkan rasa-rasa apa namanya nih,
rasa ingin tahuan mereka gitu. Terus untuk apa namanya yang tadi generasi sekarang ya, memang kalau generasi sekarang apa ya, dari ini menurut sudut pandang pribadi ya, adanya MBKM tersebut ya, apalagi di fakultas hukum ya, itu sangat berimbas karena dimanapun ya MBKM ini kurang tepat jika diimplementasikan ke mahasiswa hukum, karena kan pada dasarnya itu harusnya ke PGSD ya. Ya mungkin ini dari pemerintah juga harus lebih apa ya, menyaring mungkin ya, MBKM itu biar apa ya, Lebih tepat sasaran. ya tepat sasaran katanya kayak gitu. Oke. Iya sih man, itu semua itu juga dari HMI ya. Agak ketabrak dari program-program dari pemerintah Afrika ya. Jadi ada beberapa kader-kader kita yang mas kita kalau kelihatannya kayaknya nggak bisa deh, kita kan nabrak UMBKM ini segala macam ya. Jadi apa ya, problem sendiri di banyak. Nah kalau dari ini ya ini kita mulai dari hal sederhana, kita mulai menghidupkan organisasi eksternal. Karena hari ini rasa kita tuh bukan organisasi yang bisa tutup sendiri kalau di masa sekarang ya. Kita perlu kolaborasi, kita perlu bareng-bareng buat kita menghindari itu manusia sekarang itu saya rasa gitu ya, manusia sekarang tuh minat untuk berorganisasi itu turun drastis gitu ya kan. Akhirnya dari situ kita susah buat nganter gitu ya, selain kebiasaan mereka yang udah terbiasa pakai gadget, yang terbiasa aktif fungsi digital gitu. Nah ini kita hadir melalui pendekatan digital, melalui podcast ini kita ini bersama-sama RBNS Live buat kita menyatakan soal ini. Ternyata eksternal tuh ada data itu gitu. Nah oke. Setelah itu Ini kalau di ARUU kan kita kadang kita ketemu sama senior ya, dari senior kita bicara salah dunia pekerjaan, ada tempat sharing. Kalau di GRI ini sehari-harinya masih banyak yang peduli harus masuk. kalau di game ini sendiri ya, terutama DPC tadi ya, DPC pokoknya ya, kalau misalkan alumni peduli ya mas peduli, mereka masih peduli dengan game ini. Kemarin juga kita mau mengadakan ya desinentaris game ini ya, nanti dari 19 tahun game ini mengabdi apa sih yang didapat gitu. Jadi kemarin juga ada masukan dari alumni bahwa ya nantinya kita buatlah suatu seminar apa buat dia itu sebenarnya masalah itu baik sama kan mas dengan sekarang ini sangat susah karena sekarang masih menurut aku ingin menambahkan kerja bukan hanya sekedar hilang rasa untuk berorganisasi tapi profesional ini mau dibaikan. Ketika membuat suatu kajian dia tak sampai itu nggak tahu kenapa ya, atau ada hal lain di belakangnya tuh dimana wala cuman yang kita lihat kajian-kajiannya kadang lebih ke ikut aja deh atau gimana deh, itu yang profesionalnya hilang kan dengan adanya eksternal ini ada ilmu game ini dan lain sebagainya. Menurut aku itu sebagai bukan syarat lebih ke dipupuk di situ buat ayo menemukan rasa perubahan mahasiswa ini yang memang agak perubahan dan sebagainya gitu guys. Karena kita di eksternal juga sebenarnya sebagai inkubator lah. Iya. Sebagai inkubator mahasiswa, biar mahasiswa ini tuh gak cuma paham disiplin mereka gitu. Mereka paham tentang referensi pemikiran, literatur ataupun akses channel di luar mahasiswa gitu loh. Biar mereka tuh keluar
atau lulus setelah menjadi mahasiswa terjun ke lapangan, mereka punya basic yang lebih total gitu ya buat menghadapi dunia kerja ini. Karena kan saya begini kerja tuh nggak perlu tuh pembahasan mengenai basic ilmu kita ya tuh. Iya banyak aktivitas yang emang ditunjang sama skill yang selain skill dari disiplin ilmu kita. Contohnya soft skill gitu. Nah, tempat untuk perkembangan soft skill yang paling bagus di mahasiswa menurut saya ada organisasional gitu. Karena kita punya inkubator yang sudah sudah ada secara lama gitu. Dan menurut saya ini lebih komprehensif ketika mahasiswa ingin meningkatkan kualitas ini gitu ya kan tinggi. Nah ini salah satu ajakan juga kenapa namun saya kasih bingung gitu ya mau masuk ke organisasi mana gitu loh. Tapi masuk aja gitu. Kalau coba ngobrolin sama anak organisasi eksternal gitu ada aja ini ada apa namanya ini ada bahan work time mana gitu. Kalau coba ada pendekatan ngobrol gitu loh. Cari nanti yang organisasi yang kalian itu nyaman punya dan sesuai sama kebutuhan kalian itu. Dan kalau misalkan orang-orang suka aksi massa yang suka gerakan-gerakan di masyarakat, ikut berarti buat orang-orang yang mungkin berminat ke kendaraan lebih ke kepikiran gitu. Itu bisa ikut HRI ya, atau bisa ikut kayak teman-teman ingin concern di keislaman bisa ikut PRI, bisa ikut BMN gitu. Kita semua organisasi kan cocoknya masih asik ya, tergantung pendekatan masing-masing gitu. Oke. Untuk penutup aja nih Mas ngomong kira-kira harapan dari Masnya selaku apa namanya kader dari GFNI harapan buat kedepannya gerakan mahasiswa di khususnya di Property itu seperti apa ya Mas? Kalau kalau lagu sih ya ini genre aja mungkin nggak usah di gamein sendiri, makanya genre aja. Menurut aku ya seharusnya mahasiswa lebih apa ya, pertama ini profesionalisme pasti itu harus, dan yang kedua harus lebih disiplin ilmu yang mereka dapetin tuh harus diimplementasikan dengan baik ke masyarakat. Itu juga yang tinggi. Terus juga kita kaitan juga di kondisi terkini di perkembangan zaman yang luar biasa itu saatnya mahasiswa ini harusnya harus menjadi tonggak utama sebagai agen perubahan yang nyata gitu. Terus juga apa ya, kemungkinan saja apa namanya semakin tingginya persaingan ini tuh luar biasa buat aku. Kan kayak lo ya soal itu saya masih sama yang menjadi ambisi dan lain sebagainya, mereka mungkin nggak berpikiran sejauh ini mungkin padahal apa ya dari eksternalan ini juga menurut aku ya kalau pribadi eksternal ini sangat menunjang sangat nyari untuk apa ya untuk kita berperan keluar. Coba jangan ingin jalan kita terus keluar dulu, kita lihat situasi di luar itu sangat kacau menurut aku. Enak yang kita benahi kalau misalkan kita dalam ilmu yang mereka dapetin menurut aku kurang diimplementasikan ke masyarakat gitu loh. Oke. Nah itu mungkin ini bincang-bincang kita bersama teman-teman dari GFNI karena sudah pertama kita bersama teman-teman dari GFNI. Mungkin ke depan teman-teman yang berminat untuk lebih memahami tentang organisme ya kan perlu aja karena bakal ada episode lanjutan yang akan kita bahas secara lebih detail itu ya mengenai organisasi atau ruang lingkup dari organisasi GFNI itu sendiri gitu. Karena kita lanjut di episode selanjutnya. Oke, terima kasih Mas Dimas, terima kasih teman-teman GFNI. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di program dari podcast kita Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.